Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rohim Habibi, dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pendidikan Islam dalam perspektif sosiologis ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dan perubahan sosial. Jadi ini diantaranya membahas tentang pendidikan Islam inklusif. Apa itu? Kita mulai dari tujuan kita belajar hari ini ya. Silakan dibuka kembali RPS-nya. Jadi setelah teman-teman belajar tentang mata pertemuan ini, pendidikan Islam inklusif, diharapkan teman-teman bisa memiliki kemampuan menelaah pendidikan Islam dan perubahan sosial. Silahkan, salah satu indikator penilaiannya adalah aktif diskusi, menyampaikan pendapat, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan baik itu dari mahasiswa yang lain, kemudian saling menghormati pendapat masing-masing. Sebelum kita mulai, saya tekankan sekali lagi bahwa core values dari kampus Institut Agama Islam Al-Muhammad Cepu diantaranya adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai diniyah. Ini menjadi nilai atau pengejawantahan dari nilai moderasi beragama ya. Silakan berpendapat dan saling menghormati setiap perbedaan pendapatnya masing-masing. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang disampaikan? Kita mulai dari konteks perubahan sosial. Kita belajar bagaimana kondisi realitas hari ini. Ya. Baik, Mas Husairi, apa itu perubahan sosial? Oke, dari perubahan sosial itu transformasi nilai, struktur dan lembaga sosial dalam masyarakat. Jadi perubahan sistem nilai, struktur dan lembaga sosial di masyarakat. Apa relevansinya kita memahami perubahan sosial dari satu kondisi kepada kondisi yang lain yang dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah perubahan tata nilai, kemudian perubahan struktur sosial yang ada, dan kemudian dipengaruhi juga oleh kondisi teknologis, perubahan teknologis dan lain sebagainya. Aktivitas akademika harus peka terhadap kondisi dan situasi yang setiap hari berubah. Oke. Pertanyaannya adalah apa relevansi pendidikan Islam dalam konteks sosial yang berubah ini? Pendidikan sosial sebagai agen perubahan, bahwa kita memahami bersama bahwa pendidikan ya dalam konteks merupakan satu sarana untuk melakukan perubahan sosial. Artinya pendidikan bisa mempengaruhi bagaimana sosial, relasi sosial ke depannya, bagaimana kemudian masyarakat itu dibentuk, apakah masyarakat itu menjadi masyarakat yang saling menghormati atau bagaimana. Bahwa kenyataan itu salah satu faktor pengaruhnya adalah, yang mempengaruhi adalah pendidikan. Ini satu yang perlu dipahami bersama, pentingnya pendidikan, pentingnya masyarakat
memiliki adalah dinamika masyarakat yang selalu berubah. Tuntutan model pendidikan pun harus adaptif dan terbuka. Setelah kita memahami konteks pembelajaran kita hari ini, konteks pendidikan dan perubahan sosial hari ini, kita belajar tentang apa itu pendidikan inklusif. Bahwa pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang membuka ruang partisipasi bagi semua golongan. Artinya siapapun bisa belajar di situ, siapapun diterima dalam kondisi apapun. Nah, pendidikan harus mengakomodir semua masyarakat yang berbeda. Dalam konteks Islam, bahwa mengakomodasi keberagaman budaya, sosial dan ekonomi dan kemampuan, bahwa pendidikan Islam itu pendidikan yang diperuntukkan bagi siapapun, memiliki potensi yang berbeda. Setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Maka kemudian berangkat dari makna bahwa manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Islam harus mengakomodir semuanya. Kemudian yang kedua berbasis pada prinsip rahmatan lil alamin, tawassut dan tasammuh. Nah, pendidikan Islam inklusif itu berangkat dari konsep bahwa manusia berperan sebagai rahmatan lil alamin yang harus tawassut dan saling menghormati, tasammuh. Kemudian selanjutnya landasan teologis dari pendidikan Islam inklusif. Kita bisa baca ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling memahami, tidak hanya mengerti tapi saling memahami dan menerima setiap perbedaan. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, jelas sebaik-baik manusia adalah yang paling memiliki dan semangat berperan dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Kemudian apa itu dimensi, apa saja dimensi inklusivitas dalam dunia pendidikan Islam? Bahwa inklusivitas sosial artinya tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi dan dari peserta didik. Kemudian inklusivitas, keterbukaan kultural, bahwa pendidikan harus mengakomodir budaya lokal atau local wisdom dengan yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian ada inklusivitas intelektual, bahwa manusia memiliki intelektualitas yang berbeda, yang plural, dan kita harus mengakomodir itu semua. Kemudian terakhir berkaitan dengan inklusivitas gender dan disabilitas, bahwa pendidikan Islam harus hadir dan ramah bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi semuanya bisa masuk dalam dunia pendidikan Islam. Selanjutnya, pendidikan Islam sebagai agen perubahan sosial. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pendidikan harus mampu mengisi dan mewarnai perubahan sosial, bahwa pendidikan Islam harus mewarnai perubahan sosial ke arah masyarakat inklusif dan demokratis. Harus dimulai dari pendidikan. Artinya masyarakat yang masih terkotak-kotak, masyarakat yang masih membeda-bedakan, masyarakat yang masih aku kamu berbeda, hadir untuk membuat masyarakat yang lebih inklusif, lebih sadar, lebih saling menghormati gitu. Oke,
teman-teman semua, kita hari ini mencoba untuk mengkaji, menelaah secara praktis ya, praktek pendidikan Islam inklusif. Apa yang bisa didesain untuk menjadi pendidikan yang lebih ramah. Oke, pertama dimulai dari desain kurikulum berbasis multikulturalisme ya, kurikulum yang adaptif, kurikulum yang menghormati setiap perbedaan. Kedua adalah pendekatan pedagogis, partisipatif, dan humanis. Hari ini sesuai dengan kebutuhan tantangan zaman, kita harus pendidikan atau pendekatan metodologis kita ketika mengajar harus partisipatif dan humanis. Ini sesuai dengan roh dari pendidikan deep learning. Ini penting. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kolaborasi lembaga pendidikan dengan komunitas lokal tadi yang saya sampaikan. Ada komunitas-komunitas sosial, komunitas-komunitas berbasis kearifan lokal yang sebetulnya menjadi penguat inklusivitas masyarakat kita dalam bingkai pendidikan non formal. Oke, dalam perspektif kelas ada perlu dilakukan pelatihan guru ya, pelatihan mereka perspektif gender, disabilitas, dan keramaian. Selanjutnya adalah tugas bagi mahasiswa semua, cari pendidikan di lingkungan teman-teman ya, yang mengakomodir setiap perbedaan ya, atau pendidikan Islam inklusif ya, boleh pondok pesantren, boleh lembaga formal SD, MI dan lain sebagainya. Silakan lakukan mini riset, kajian telaah, kemudian buat laporan gitu ya. Oke, baik, saya pikir itu. Jangan lupa kita selain sebagai agen perubahan, kita adalah mahasiswa semua adalah agen moderasi beragama bagi masyarakat. Dengan apa? Pola pikir, pola gerak yang inklusif. Terima kasih. Ini pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan ketiga, semoga bisa berkah barokai. Oke, jangan lupa belajar, dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua.